Jadi pertama dulu waktu saya masuk dalam bidang bisnis pulsa, saya itu kurang teliti saat memilih distributor pulsa. Jadi distributor itu bawa kabur uang yang saya depositkan. Memilih distributor yang baik yang pertama. Iya. Biasanya saat kita melakukan deposit kan tertera bank. Tertera nomor rekening banknya. Itu nanti atas nama siapa. Kalau yang distributor yang terpercaya biasanya itu nama banknya itu atas nama PT-nya. Halo Sobat Yopai, ketemu lagi dengan saya. Saya di video ini kali ini mau berbincang-bincang lebih lanjut dengan salah satu agen pulsa yang telah sukses dan omsetnya sudah berjuta-juta setiap bulannya. Nah, perkenalkan dengan tamu kita hari ini. Halo Mas Rizky. Halo. Nah, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Kesibukannya hari ini apa aja Mas kira-kira? Kesibukannya hari ini sama seperti biasanya, saya berkeliling untuk menawarkan beberapa produk yang dari punya saya sendiri. Dari apa namanya itu? Dari toko saya sendiri. Nah, Mas Rizky ini itu ya, dengar-dengar itu buka counter pulsa kalau nggak salah. Iya, saya juga sambil untuk buka counter pulsa juga. Penjualan pulsa. Nah, ini mumpung kita berbahas tentang counter pulsa ya Masnya. Ini kan ada salah satu berita tentang polisi menangkap 5 pelaku penipuan agen pulsa elektronik. Lah, menurut Mas Rizky ini pernah nggak sih dalam buka bisnis counter pulsa Mas Rizky pernah tertipu seperti itu? Dulu saat awal-awal buka bisnis pernah juga ketipu kayak gitu. Dalam seperti apa Mas tertipunya? Jadi pertama dulu waktu saya masuk dalam bidang bisnis pulsa, saya itu kurang teliti saat memilih distributor pulsa. Jadi distributor itu bawa kabur uang yang saya depositkan. Bawa kabur langsung aja ditinggal. Ya, jadi setelah melakukan deposit di aplikasi, nggak saya sebutkan namanya ya. Dari setelah melakukan deposit, saldo yang masuk itu tidak ada. Jadi saldonya itu nggak masuk ke akun saya. Sudah saya tanyakan ke CS, langsung ke email yang ada di Play Store-nya itu juga nggak ada balasan. Terus tindakan Mas Rizky kalau seperti itu biasanya apa Mas? Langsung dibiarkan gitu aja? Biasanya pasal gimana ya? Nominalnya juga nggak seberapa juga, mau saya bawa ke ranah hukum juga nggak seberapa gitu. Nah, dari banyak berita yang beredar, banyak kasus yang tertipu dengan agen pulsa bodong seperti yang Mas Rizky bicarakan tadi lah. Bagaimana pendapat Mas Rizky seperti itu? Pendapat saya harus lebih hati-hati sih dalam memilih distributor. Selektif gitu ya? Iya, selektif dalam memilih distributor. Kan nggak semua distributor yang ada di Play Store atau yang ada di grup-grup server pulsa gitu itu beneran distributor terpercaya. Jadi untuk awal minimal depositnya juga kita nggak boleh langsung deposit besar gitu, jangan. Mending deposit kecil-kecil, kita coba untuk transaksinya. Setelah itu kita coba untuk chat ke CS-nya, apa CS-nya langsung, kan biasanya ada untuk aplikasi CS-nya itu slow respon banget. Saat ditanyain ini, tanyain itu, mau komplain transaksinya nggak masuk, transaksinya lambat, itu nggak respon-respon. Biasanya kalau kayak gitu itu distributor server pulsa tersebut itu kayak jadi kurang terpercaya. Jadi harus lebih selektif dalam memilih distributornya. Kalau cara memilih distributor yang baik menurut Mas Rizky gimana Mas? Cara memilih distributor yang baik yang pertama. Iya. Biasanya saat kita melakukan deposit kan tertera bank. Tertera nomor rekening banknya. Itu nanti atas nama siapa. Kalau
yang distributor yang terpercaya biasanya itu nama banknya itu atas nama PT-nya. Jadi contoh nama atas PT ini, PT itu, bukan atas nama pribadi. Itu biasanya selalu kayak ada gitu. nama PT-nya itu tadi ya kalau Iya. distributor itu. Kalau nama pribadi kemungkinan juga bisa terjadi penipuan karena rekening pribadi kan gampang dibuatnya. Kalau untuk rekening kayak bisnis atau rekening PT perusahaan itu harus punya lisensi bisnisnya itu. Gitu. Iya. Nah, ini kalau langkah keduanya selain itu apa Mas biasanya? Langkah Kalau cari keduanya kita cek dulu untuk customer service-nya juga, langsung kecepatan transaksinya juga. Biasanya kan kalau kecepatan transaksinya cepat, itu kemungkinan servernya bagus. Kalau kecepatan transaksinya kayak ngisi pulsa 5.000 gitu contohnya. Ngisi pulsa 5.000 nggak masuk-masuk. Kemungkinan servernya ada sering bermasalah atau servernya itu sedang tidak dalam kondisi prima. Biasanya kan ada yang CS 24 jam gitu ya Iya. Mas ya. Itu juga nggak mempengaruhi nggak? Itu juga pengaruhi karena kita jualan pulsa kan jamnya nggak tentu. Ada juga yang konter-konter lain itu yang bukanya tengah malam. Iya. Nah, Terus ada yang beli pulsa tengah malam juga gitu Iya. kan ya, pernah kan juga Mas gitu. ada juga kalau beli pulsa tengah malam terus pulsanya nggak masuk-masuk, langsung pulsanya juga sudah sukses juga nggak masuk. Ini kan kita juga butuh tempat untuk komplain. Untuk kenapa kok nggak masuk? Kenapa kok nggak masuk? Kenapa kok sudah sukses motong saldo kok juga nggak masuk? Kita kan butuh tempat komplain. Kalau CS-nya lambat kan kita jadi kurang percaya sama distributor tersebut. Ya juga sih. Kan kita juga perlu distributor yang peduli sama pelanggannya juga. Betul. Nah, kalau kelengkapan layanan dalam memilih distributor yang baik itu perlu dipertimbangkan juga nggak menurut Mas Rizky? Kalau untuk kelengkapan pelayanan sih tergantung ya. Contohnya di sini ada produk ini, di sini ada layanan ini, di sini ada layanan ini, di server A ada layanan ini, di server B ada layanan ini. Itu kalau layanan itu sebagai nilai tambah aja. Kalau distributornya layanannya lengkap sama pelayanannya baik, itu kita akan lari ke situ. Kalau layanannya lengkap dan pelayanannya kurang baik kayak CS-nya nggak responsif, nah itu kan juga jadi pertimbangan. Jadi kita mau ambil di situ tapi pelayanannya agak mengecewakan, atau kita ambil di server B yang layanannya nggak lengkap tapi pelayanannya sangat baik, kan kita lebih milih ke server B tadi. Nah, terima kasih ya untuk Mas Rizky, waktunya sudah mau datang ke channel YouTube ini, ke podcast saya terutama. Oh iya, saya sangat terhormat bisa diundang ke sini. Nah, lain kali datang lagi ya Mas ya. Iya. Ini ngomong-ngomong kopinya merek apa ya? Kok enak sekali. Itu merek lain itu, kopi tubruk. Ya. Gelasnya boleh saya pulang ini? Iya, nggak apa-apa, buat oleh-oleh souvenir di rumah. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Dan sampai jumpa.